kita Oke, mulai. tujuannya apa? Tugas atau Ya, kami tujuannya untuk tugas untuk menganalisis apakah hukum HAM di Indonesia itu sudah cukup baik di Indonesia. berbicara HAM atau hak asasi manusia. Jadi yang bisa dikatakan apa ya? Hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang nggak bisa eh, diambil dari luar. Maksudnya nggak bisa diambil dari luar tuh. Hak asasi manusia itu sudah ada, sudah tertanam sejak manusia itu masih di dalam kandungan. Itu hak asasi manusia. Oke. Nggak bisa dikurangi, oke, nggak bisa dikurangi dan nggak bisa diganggu-gugat. Itu yang namanya hak asasi manusia. Nah, maka dari itu hak asasi manusia di setiap negara itu berbeda-beda. Eh, hak asasi manusia ini menempel pada subjek hukum. Siapa subjek hukum itu? Subjek hukum itu adalah manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia itu adalah sebagai subjek hukum. Nah, sampai apa di saat kita masih dalam kandungan, sampai kita masuk dalam liang lahat, artinya sampai kita mati, kita masih melekat yang namanya hak asasi manusia. Contoh, eh, tindakan aborsi. Tindakan aborsi itu adalah kriminal atau bukan kalau di sini? Tidak. Bukan, bukan. Selama Kalau aborsinya Apa? sebelum ini, apa namanya sih? 14 hari. Iya, 14 hari. Karena kan dia belum Oke, menjadi janin, Mas. oke. Artinya boleh atau tidak boleh, atau legal atau tidak legal aborsi itu. Legal selama Legal. sebelum 14 hari. Sebelum 14 hari. Ya, Oke. Artinya bayi itu boleh kita bunuh. Gitu dong. Bener gak? ya, Boleh kita. Ya, bener gak? Secara formal, secara formal, ya, secara formal, aborsi itu nggak boleh. Secara formal, sudah ada undang-undangnya. Tapi diperbolehkan atas kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, misalnya ya, ber- eh, apabila janin itu dilanjutkan, akan berbahaya bagi kehidupan si ibu. Oke, karena si ibu juga punya hak asasi manusia. Oke, jadi punya kondisi tertentu nih. Tapi kalau secara formal nggak boleh. Untuk aborsi itu nggak boleh. Sudah diatur di undang-undang. Itu satu. Yang tadi saya bilang dari kita masih di dalam kandungan sampai kita masuk liang lahat itu pun kita masih menempel yang namanya hak asasi manusia. Nah, kalau kita sudah mati, hak kita anggaplah saya sudah meninggal, saya sudah menjadi mayat. Hak saya adalah ya untuk bisa dikubur, disolatkan. Maka dari itu di agama Islam itu eh, apabila ada yang meninggal, satu kampung itu nggak ada yang menyolatkan, itu dosa semua. Makanya disebut fardu kifayah. Nah, itu salah satu oh ya hak asasi yang tadi saya bilang yang selalu selalu melekat pada manusia atau subjek hukum dari dia di dalam kandungan sampai masuk liang lahat gitu. oke. Berarti Ada dari lagi pertanyaannya? pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana hukum nasional dapat menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat bagi individu. Halo, terputus. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum nasional dapat menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat bagi individu? Oke, kebebasan berpendapat itu mutlak di dalam berdemokrasi ya. Eh, Kalau nggak salah, karena undang-undang tuh ribuan.
bahkan Hotman Paris pun nggak mungkin hafal undang-undang. Itu disclaimer ya. Kalau nggak salah itu ada di pasal 28 itu Bisa diulang, Mas? terjaminnya hak berekspresi warga negara. Sejauh mana berhak berekspresi hak berekspresi itu atau hak berbicara warga negara itu ada batas sampai toleransi. Jadi kan kita nggak, oke, mutlak. Undang-undang itu mengatakan bahwa kebebasan kebebasan beropini atau kebebasan berbicara ataupun kebebasan berekspresi itu adalah mutlak dalam berdemokrasi. Tapi ada batas-batas aturan yang memang itu tidak diperbolehkan di dalam undang-undang. Sebagai contoh, ada, oke, tadi kan kita bahas kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara ya. Iya. Oke, secara general kan artinya kita boleh ngomong apa aja kan. Iya. Iya, Bahkan benar. bahkan bahkan kita boleh ngomong kotor gitu kan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar orasinya Rocky Gerung kan banyak kalimat-kalimat yang agak kotor ya. Ya. Nah, dalam dalam contoh kasus apabila ada kunjungan kepala negara asing berkunjung ke Indonesia. Nah, lalu ada warga negara Indonesia yang mengolok-olok, apakah itu bisa dikatakan apa kebebasan berekspresi? Kalau Bisa, menurut teman-teman gimana? sangat bisa. Oke, kenapa? Kenapa bisa? Karena itu mengujuk kepada kritik. Oke, kritik ada. Oke, apa yang dikritik? Ya mungkin kedatangannya. Oke, saya sederhanakan lagi ya. Presiden Joko Widodo, maaf ya, Presiden Joko Widodo itu ini direvisi ya. Takut saya akan cari kalimat yang agak halus. Presiden Joko Widodo itu bodoh dalam membina warga negara. Satu, saya ulangi ya. Presiden Joko Widodo itu bodoh dalam membina warga negara. Satu. Yang kedua, Joko Widodo bodoh dalam membina rumah tangga. Kritik yang boleh yang mana? Yang nomor berapa? Yang pertama, Iya, Yang yang pertama, pertama. betul, betul. Oke, maka dari itu tadi saya bilang kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara itu ya memang mutlak sudah ada di undang-undang. Tapi ada batas toleransi. Nah, tadi yang saya katakan, kalau kita mengkritik jabatannya, tadi saya bilang kalau Presiden Joko Widodo itu bodoh dalam membina warga negara. So, nggak masalah, karena yang kita kritik adalah jabatannya, Iya. ya toh, bukan Iya. secara personal, Iya, betul. ya. Oke. Nah, tapi kalau saya katakan Jokowi itu bodoh dalam membina rumah tangga, nah itu masuk dalam pidana karena itu sudah personal. Itu. Jadi ada batas batas toleransi dalam kebebasan berbicara ataupun kebebasan berekspresi seperti itu. Kalau pertanyaan dari saya, apakah hukum dan praktik perlindungan hak asasi manusia di negara kita dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara? Apakah praktik hukum Perlindungan hak di negara asasi kita? manusia, ya di negara kita dapat dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Oke, setiap
negara itu punya hukumnya masing-masing, punya dasar ideologinya masing-masing. Oke. Karena di kita itu masih meratifikasi PBB, saya lupa, masih meratifikasi PBB hukuman mati. Jadi Iya. di kita tuh nggak mutlak, nggak mutlak. Walaupun walaupun ada hukuman mati, tapi secara prosedur sangat panjang. Nah, Mm. contoh tadi bilang Mbak di Asia Tenggara ya. Iya, di Asia Kalau di Tenggara. Cina saya, Cina, oke. Nah, di Cina, di Cina itu, walaupun secara secara jadi gini, supaya supaya teman-teman jelas, hukum di dunia itu ada dua, ada civil law, ada common law. Civil law itu dia apa ya? Hmm, menghimpun seluruh undang-undang dijadikan satu. Nah, itu yang disebut KUHP. Itu civil law. Civil law ini biasanya ada di negara-negara Asia, ya contoh kayak di Indonesia, di Cina, di Jepang, di Malaysia, dan lain-lain. Kalau common law itu hu- hukum yang apa ya? Walaupun ada undang-undangnya, tapi hakim bisa membuat undang-undang baru. Itu common law. Nah, common law ini biasanya ada di Inggris. Oh sorry, Malaysia termasuk common law karena Malaysia itu bekas jajahan Inggris. Jadi kalau kalau mau secara mudah nih perbedaan common law dan civil law, common law itu hukum yang lahir dari eh, Imperial Inggris, bahasanya gitu, penjajahan Inggris. Kayak di Amerika, kayak di Australia, kayak di Malaysia, itu common law. Tapi kalau civil law itu ya biasanya dia datang dari negara-negara bekas Romawi, kayak Italia, kayak Belanda, kayak Spanyol. Perbedaannya itu civil law dan common law. Balik tadi soal eh, apa sejauh mana praktik hukum di Indonesia itu apa tadi sorry. Apa namanya? Apakah hukum dan praktik perlindungan hak asasi manusia di negara Indonesia dapat dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara? Oke, apakah dapat dibandingkan? Iya. Setiap negara punya dasar hukumnya masing-masing, setiap negara punya ideologinya masing-masing, walaupun eh, secara secara akar kita sama dengan Cina, dengan Jepang, yaitu sipil law. Tapi kita punya ideologi masing-masing, kita punya dasar hukum masing-masing. Contoh, kalau menurut saya itu nggak bisa disamakan ya perbandingannya, karena memang tadi kalau Cina itu ideologinya sosialisme, kalau kita ideologinya Pancasila. Kalau sosialisme itu dia lebih pada apa ya perataan ekonomi. Nah, apakah bisa diperbandingkan? Nggak bisa. Kalau di contohnya gini, di Cina itu nggak ada undang-undang eh, kekerasan seksual. Walaupun secara akar hukum sama dengan kita, civil law, civil law sama dengan kita civil law, tapi di Cina itu nggak ada yang namanya undang-undang kekerasan seksual. Kalau di kita kan apa ya sangat ditekankan ya soal hal Iya. soal apalagi yang berkaitan dengan eh, seksualitas itu sangat penting. Jadi Hmm. menurut saya hukum dan praktik di Indonesia dengan negara-negara di Asia itu nggak bisa disamakan gitu. Karena poinnya adalah tadi di setiap negara itu punya ideologi yang berbeda. Satu, yang kedua setiap negara itu punya dasar hukumnya masing-masing.
kayak gitu. Menurut Mas, apakah semua warga negara sudah mendapatkan pelindungan HAM yang sama? Oke, apakah semua warga negara bisa mendapat perlindungan HAM yang sama? Oke, jawabannya adalah harus sama. Kenapa? Di hukum itu ada asas yang namanya equality before the law. Artinya semua warga negara itu sama di mata hukum secara formal ya. Mungkin teman-teman bisa 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 di searching yang namanya equality before the law. Nah, saya ketik deh. Oke, Mas. Artinya semua warga negara itu sama di mata hukum. Nanti bisa di searching. Iya, ya, saya pernah dengar. Melanjutkan pertanyaan tadi, apakah semua warga negara itu sama di mata umum? Pasti sama. Secara formal sama. Apa dasarnya tadi yang saya bilang asas hukum itu equality before the law. Tapi secara praktik ya masih banyak warga negara yang bisa dikatakan apa ya, hukum lebih tajam, bahasa ada istilah kan, hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Jadi secara praktik masih banyak ya eh, ketimpangan hukum, lalu juga diskriminasi hukum, salah satunya kepada rakyat-rakyat kecil. Nah, jadi jawabannya secara formal kita semua sama di mata hukum. Dasarnya apa? Tadi equality before the law. Tapi secara praktiknya masih banyak masyarakat-masyarakat kecil yang ditindas dan masih mendapatkan diskriminasi hukum gitu. Berarti itu belum setara ya. Baik, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, penegakan HAM di Indonesia kan belum sempurna nih. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan dan tantangan terbesar para penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM ini sehingga sampai saat ini penegakan HAM di Indonesia ini belum pernah berjalan dengan baik? Oke. Oh, yang tadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita masih meratifikasi konvensi PBB tentang hukuman mati. Oke. Apa ya bahasanya meratifikasi itu? Ya, intinya kita masih mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat tentang hukuman mati, gitu ya. Kendati eh, walaupun di kita itu ada hukuman mati, banyak praktik-praktiknya yang sudah dieksekusi mati. Contohnya seperti Amrozi, lalu juga M. Nurdin, itu salah satu eh, terorisme ya, gembong terorisme pada tahun 2002. Secara praktik kita pernah eksekusi hukuman mati, tapi banyak prosedur-prosedur yang bisa dikatakan rumit ya. Kenapa rumit? Ya tadi kita masih terikat atau masih meratifikasi konvensi PBB gitu sih. Secara praktik kita ada hukuman mati gitu ya. Hanya saja prosedurnya yang panjang seperti itu. Tapi kalau sampai sekarang hukuman mati itu kalau misal ada nih yang berat banget kan pelanggaran HAM-nya itu tetap diadain atau emang udah nggak, kan soalnya sulit kan. Betul, sangat sulit. Eh, ada masa percobaan. Jadi gini, di KUHP baru itu ada yang namanya saya lupa. Ya bisa dikatakan probation lah ya, masa percobaan. Jadi gini, si A ini dihukum mati karena tadi contoh ya, melakukan penyebaran ideologi-ideologi terlarang gitu ya. Anggap dijatuhi hukuman mati, tapi nggak semena-mena besoknya langsung dieksekusi, enggak. Ada yang namanya masa percobaan. Nah, masa percobaan ini adalah 20 tahun.
Kalau si terpidana ini berkelakuan baik, oke, berkelakuan baik, hukuman mati bisa hilang, diganti dengan hukuman maksimal. Berapa maksimalnya tadi? Maksimal 20 tahun. Nah, apabila memang si terpidana masih apa ya? Ya tadi masih 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 berkelakuan baik, lalu juga Mhm. masih masih bisa dibina di lembaga pemasyarakatan. Nah, itu terpidana masih punya hak untuk dikurangi masa tahanannya. Jadi gitu. Jadi nggak semena-mena dijatuhi hukuman mati dari hakim, terus besoknya dieksekusi nggak. Masih panjang prosedurnya. Yang tadi saya bilang ada masa percobaan 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun itu dia melakukan apa? Kebaikan ataupun berkelakuan baik bahasanya. Kalau di lapas tuh ada bahasanya berkelakuan baik. Nah, itu ada potensi hukuman matinya itu dihilangkan, dijadikan hukuman maksimal. Berapa hukuman maksimal? Hukuman maksimalnya adalah 20 tahun. Tapi kalau si terpidana sudah sulit dibina dan juga susah untuk melakukan berkelakuan baik, nah itu baru bisa dilaksanakan eksekusi mati gitu. Jadi yang dimaksud masa percobaan itu ngapain ya, Mbak? Kan dia diisolasi kah atau apa gitu? Betul, betul di lapas kan ada, makanya kan disebutnya lembaga pemasyarakatan gitu kan, dibina. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu nih, kalau di lapas itu bukan di lapas itu ada yang jahit, berkebun, ada yang macam-macam, Oh, jadi ada yang anak pokoknya kecil gitu. nanti difilter tuh sama sama petugas lapas. Nah, jadi si terpidana ini dia punya keahlian apa sih? Nanti difilter tuh. Misal si terpidana B dia punya keahlian engineering misalnya. Nah, biasanya ada fasilitas-fasilitas di lapas tuh kayak gitu. Terus dia punya 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 apa? Punya keahlian ngejahit. Di lapas ada apa? Mesin jahit gitu. Macam-macam. Ada yang bisa servis televisi juga ada di lapas tuh. Jadi makanya di lapas mungkin kalau teman-teman belum tahu, kalau di lapas tuh bukan cuma penjara, bukan cuma penjara. Dia dikurung, diem, kasih makan. Enggak. Di sana dibina, dibina. Di sana tuh ya, hmm, tadi saya bilang ada yang berkebun malah. Di dalam lapas tuh ada kebun. Nanti hasil kebunnya dibagi-bagi ke teman-teman yang lapas yang lain gitu. Tapi kalau misalkan dia di lapas nih, misalkan kayak maksudnya kayak dia ada orang dalam gitu kan, terus dia melakukan kejahatan lain itu gimana? Apakah hukumannya bakalan ditambah atau emang gimana gitu? Oh, oke, ini sudah masuk di ranah-ranah rahasia sebetulnya. Memang di lapas tuh eh, praktik seperti itu kayak sogok menyogok. Ya Iya. bahkan ada yang masih bisa bertransaksi narkoba, Mm. masih bisa. Nah, biasanya biasanya secara secara praktik itu kotor. Contoh deh, a- ada salah satu keluarga yang memang keluarganya di penjara di lapas. Nah, biasanya eh, keluarga yang mau nengok itu kalau di lapas tuh ada, kalau nggak salah ada jamnya ya, ada jam-jam tertentu untuk bisa nengok. Nah, keluarga boleh gak ngebawain sesuatu? Boleh, hanya makanan, hanya makanan. Tapi secara praktiknya Mm. masih banyak pengunjung-pengunjung atau keluarga yang ingin berkunjung, biasanya ngasih handphone atau ngasih eh, alat-alat komunikasi yang lain-lain. Tapi ya itu tadi yang saya bilang ini kan ranah, ranah rahasia ya, masih banyak petugas-petugas yang
masih dapat yaitu tadi uang panas gitu, uang solokan untuk bisa diselundupkan barang-barangnya kayak HP. Nah, kalau 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 masih tadi yang Mbak bilang masih bisa gak terpidana itu melakukan tindakan kriminal gitu kan? Masih masih bisa. Bahkan kalau teman-teman tahu ya di berita tuh kan banyak tuh lebih banyak sih terpidana narkoba ya atau Iya, bandar narkoba. Nah, biasanya bandar narkoba itu masih bisa menjalankan bisnisnya. Nah, kalau bandar itu kan apa ya? Dia punya koneksi, dia punya anak buah banyak ya. Dia hanya cukup handphone aja. ya sih ya bisa langsung itu. Dia cukup punya handphone, dia punya link atau untuk didistribusikan kemana barangnya. Itu. Baik, terima kasih untuk hari ini Mas. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Maaf Ya, mengganggu juga. Oke, sama-sama, nggak apa-apa. Makasih. Oke, ya Mas. sehat-sehat semuanya. Ya, Ya, Mas juga sama-sama. sehat-sehat Gitu, selalu. Mas.